Selamat datang kembali di channel Fortnite Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor finance, bank-bank digital, dan beberapa yang di request. Pertama BBYB, kedua BNBA, ketiga BBHI, keempat Amar, kelima BGTG, keenam BANK, ketujuh BEPIK, kedelapan Baca, ke-9 AGRS, ke-10 BCIC, ke-11 BABP, ke-12 Sinet, dan terakhir BSML. Langsung saja ke saham pertama ada BBYB yang ditutup di harga 408 menguat 1,49%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dia bekerja sebenarnya BBYB di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. BBYB kondisi seperti ini cukup bagus ya. Semoga aja nih tanda-tanda ada bisa nge-swing. Kalau dilihat sih ada peluang nge-swing ke atas. Tapi disclaimer ya, bisa sampai ya kalau melihat kondisi seperti ini 430-440 minimalnya bisa. Semoga minggu ini jalan ya, sisa 3 hari ke depan, hari ini, besok, dan lusa. Jadi bagus gak BBYB? Kalau melihat kan kemarin ada candle hammer, memang di open gap down terus ditarik naik ya. Maksudnya di hari Senin, Selasanya dia coba naik tapi kena profit taking dan tetap bertahan di atas 400. Yang penting gak turun di bawah 400, itu aja ya. Untuk BBYB gak perlu nunggu sampai 376, tengah-tengah nih aja pakai 400 saja. Turun dari itu ya indikasinya lemah lah untuk BBYB. Harusnya pelan-pelan dia mulai naik lagi, dan kalau bisa hari ini tembus dulu 420 atau besok 420 tembus sih sinyal bagus. Ada peluang tadi ke 440 sampai 460. Jadi ke situ dulu. Untuk reversalnya sepertinya belum, tapi bisa nge-swing atas ya, naik ke atas nih. Targetnya maksimal ya 450 460 itu untuk BBYB. Jadi seperti itu untuk BBYB. Langsung saja ke saham selanjutnya ada BNBA yang ditutup di harga 955, terkoreksi 2,55%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya BNBA di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. BNBA di bawah 1000 agak rawan, tapi dia ini lagi berjuang untuk bertahan di atas EMA 200-nya. Kondisi seperti ini hari ini harus rebound juga. Jangan sampai koreksi lagi. Kalau dia koreksi lagi berpeluang ke 850, 800 itu ya. Jadi hari ini harus rebound untuk BNBA. Target reboundnya kemana? 1000 terdekat sampai 1030. Kalau benar itu jadi swing low minggu ini dan minggu kemarin, ya 3 hari ke depan, hari ini, besok, dan lusa, mestinya sudah di atas 1030 atau 1000 itu untuk BNBA ya. Dia kalau bisa nge-swing dan targetnya itu 1200 lagi. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBHI yang ditutup di harga 1620 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya BBHI di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. BBHI kondisi seperti ini harusnya dijaga juga 1600-nya. Dan sayangnya memang dia di bawah 1800. Tapi kelihatannya BBHI konsolidasi. Walaupun pola symmetrical triangle-nya ini patah, tapi kan masih bertahan di neckline-nya. Neckline support resisten klasik di 1600, harusnya aman. Hari ini harus rebound. Kalau rebound dia tuh bisa potensi upset 10% ke 1800. Risknya kecil aja nih. Kalau dia turun di bawah 1600 atau 1575 itu tinggalin aja kalau yang mau pakai stop loss ya. Karena potensi besar lanjut turun lebih dalam, karena juga dia membentuk lower high. Kalau dia minggu ini nggak mampu tembus 1700. Jadi seperti itu untuk BBHI. Langsung saja ke saham selanjutnya ada Amar yang ditutup di harga 294, terkoreksi 0,67%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya Amar di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Amar lagi konsolidasi tapi peluang besar sih bisa tembus 300. Kalau dia tembus 300 minggu ini, 3 hari ke depan dia bisa nge-swing sampai 320 atau 330 itu ya. Jadi menarik untuk Amar kalau bisa tembus 300. Tapi kalau dilihat kondisi seperti ini, support resisten klasik, konfirmasi downtrend melanjutkan penurunan kalau Amar jebol 280. Tapi menurut saya peluang besar Amar akan menguji 300 hari ini, besok, atau lusa ya. Karena dia itu mantul dari EMA 200-nya ada buying power. Tapi memang volume masih belum kuat. Ya kita lihat aja hari ini ya. Untuk Amar tembus ke 300. Kalau tembus sih sinyal bagus lah untuk Amar. Ada peluang lah bank-bank digital ini ditarik naik lagi.
Seperti itu. Untuk Amar, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BGTG yang ditutup di harga 89, menguat 1,13%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau dibongkar sebenarnya BGTG didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, BGTG karena dilihat volume besar sepertinya juga oke. Cuman harganya jauh dari support. Supportnya itu ada di 83. Jadi tinggal Bapak Ibu hitung kalau ini jalan 3 hari ke depan, targetnya masih bisa ke 100 karena kelihatannya BGTG ini konsolidasi untuk naik. Dan kalau bisa tembus saja 90 minggu ini dan bertahannya sangat mungkin ke 100, dan ini jadi swing low-nya 2 minggu ke belakang ya pergerakannya. Ini jadi swing low kalau dilihat dari candle weekly-nya ya, minggu kemarin itu dia terus turun dengan volume kecil ya 3 minggu, dan ini ada pembalikan arah. Jadi dia bisa nge-swing sampai 100. Jadi ada potensi upset 11 poin lagi ya, berarti lebih dari 10% ya, hampir 13% ya, lumayan. Tapi supportnya agak jauh ya, 82 ya. Berarti ya cut loss-nya di 80 atau 79. Seperti itulah. Tapi disclaimer seperti itu untuk BGTG. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada BANK yang ditutup menguat 0,82% ke harga 1215. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dibongkar sebenarnya BANK didistribusi. Dia satu broker BK 17.500 lot yang nampung tipis-tipis. Langsung saja ke teknikalnya, BNK ya harus bertahan, harus rebound juga, nggak boleh nggak rebound. Kalau sampai dia 3 hari ke depan turun di bawah 1200, lemah ya, ini bisa jadi swing low-nya. Kalau mau bagus memang harus bertahan di atas 1200 untuk BANK. Jadi seperti itu aja untuk BANK. Target swingnya ini kalau jalan 1300 sampai 1340. Itu arah BANK. Jadi oke nggak? Harusnya oke, risknya kecil, cuman kelihatannya volumenya itu rapi seperti sisir, seperti di-create entah repo atau lainnya, saya kurang tahu. Kalau Bapak Ibu tahu tentang apa yang terjadi di BANK bisa tulis di kolom komentar biar teman-teman yang lain juga tahu ya. Corporate action apa, repo kah atau lainnya ya, seperti itu. Untuk BANK langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BEPIK yang ditutup di harga 105, terkoreksi 0,94%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net buy. Kalau dibongkar semuanya, BEPIK didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, BEPIK belum menarik. Tapi kalau Bapak Ibu berminat, ini nggak perlu pakai ini, tarik aja ke atas. Pakai 100 itu support yang harus dijaga. Dan memang dia gagal terus, dah 2 kali menembus EMA 200-nya. Tapi ya kalau bisa tembus hari ini dan besok, menarik. Bisa jadi konfirmasi swing low minggu kemarin dan minggu ini dengan target arah 120 lagi untuk BEPIK. Tapi kondisi sekarang supportnya agak jauh di 100. Berarti kalau cut loss tuh bisa sekitar 7-8% ya, tapi tergantung masing-masing lah. Selama di atas 100 harusnya oke. Menariknya memang beli di area dekat 102 itu. Tapi kalau sampai dia membentuk lower low ke arah 100 tuh sinyalnya cukup lemah. Kondisi seperti ini mestinya hari ini, besok dan lusa itu dia kembali rebound. Kalau bisa tembus 110, tembus EMA 200 ya. Itu menarik. Jangan sampai harusnya ya koreksi. Lemah tandanya kalau dia koreksi mengarah ke 100. Tapi ya tetap pakai aja 100 itu level psikologisnya, jangan jebol. Itu aja ya untuk BEPIK. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Baca yang ditutup di harga 130 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau dibongkar sebenarnya Baca diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, Baca kembali ke 130 ya. Yang waktu dulu saya analisa ya, dia tuh sempat memang tinggi 150 tapi terus dibuang, terus naik lagi dibuang ya. Tektok aja dia di area 130, 139, 140. Waktu itu kelihatannya valid, ternyata dibuang lagi, naik dibuang lagi ya. Memang nggak mau naik sepertinya ya. Memang mungkin masih akum atau belum saatnya naik. Tapi ya seperti analisa saya sebelumnya, yang penting jangan turun di bawah berapa itu waktu itu, 127. Kalau dia sampai nyentuh 127, 126 tandanya lemah. Kalau mau bagus ya hari ini juga rebound lagi lah. Kalau bisa minggu ini ya. Kalau dia sampai tembus 135-nya ya semoga itu valid dan pelan-pelan lagi naik dan mengakhiri masa konsolidasinya
untuk baca. Jadi seperti itu. Untuk baca, langsung saja ke saham selanjutnya ada GRS yang ditutup di harga 94 menguat 1,07%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy, kalau di broker kemarinnya AGRS didistribusi. Likuiditasnya juga tipis. Langsung saja ke teknikalnya. AGRS cukup bagus, di atas 90 bagus. Ini bisa jadi konfirmasi swing low dan minggu ini bisa nge-swing atas arahnya 100 lagi. Menarik nggak? Harusnya menarik dan oke nih. Kayaknya bagus dan ini konfirmasi breakout walaupun memang volume nggak terlalu signifikan, tapi mestinya AGRS masih condong arahnya ke atas dari ke bawah. Cuman harganya jauh dari support juga ya, supportnya 90. Hitung-hitung aja risk rewardnya. Terdekatnya kalau ini jalan AGRS tuh 100 potensi disentuh. Seperti itu untuk AGRS. Langsung saja ke saham selanjutnya ada BCC yang ditutup menguat 23,27% ke harga 143. Kalau dilihat dari transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya BCC diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. BCC luar biasa nih di breakoutnya dan konsolidasinya juga kelihatan bagus Bapak Ibu kalau perhatikan ya. Dia tuh berhasil breakout 110 konsol terus akhirnya ditarik hari ini. Apakah ini valid breakout? Iya ya, karena dia mematahkan trendnya ini semenjak Januari 2023. Nah, ini dipatahkan dan dia sempat retest dan akhirnya lewat. Jadi kemana arahnya mestinya ke atas, cuman hati-hati. Karakternya dia itu 1-2 kali naik habis itu bisa merah lagi. Dia itu bisa cepet naiknya tapi bisa cepet juga tuh. Dan juga perlu hati-hati, ARB sekarang itu sudah 15%. Jadi kalau Bapak Ibu beli harga pucuk kalau nggak pakai stop loss, kalau tiba-tiba dia diguyur sampai ARB, itu floating loss cukup besar ya. Minimal bisa 15%. Jadi hati-hati kalau mau scalping boleh, yang penting punya strategi. Kalau mau belajar scalping itu di kelas Borneo Trader itu ya. Jadi kalau ditanya sekarang follow the trend aja yang sudah punya. Kalau yang belum punya hitung-hitung aja risk rewardnya kalau mau masuk atau scalping. Scalping cari momentum. Kalau besok ada momentum, kalau hari ini ada momentum dia beli lagi. Seperti itu aja BCC. Apakah ini confirm uptrend? Harusnya iya, tapi takutnya ada koreksi dulu. Ya, kita lihat aja bagaimana pergerakannya hari ini untuk BCC. Langsung saja ke saham selanjutnya ada BABP yang ditutup di harga 80 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker sebelumnya BABP diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, BABP selama di atas 878 hold aja. Turunnya itu biarin tinggalin kalau mau pakai stop loss, karena juga BABP ini kayak lihat lambat geraknya lah. Salah satu grup yang susah diikutin Lipo, habis itu grup Everest, kadang Bakri juga susah diikutin ya, sama 3 itu ya. Tapi ya yang penting ini aja tadi 78 kalau secara teknikal. Cuman memang lambat gerak. Apakah nanti menunggu mendekati pemilu baru ditarik naik? Karena saya lihat kan EMA 200-nya mulai menyempit ke bawah, mendekati. Pasti ada nanti ditarik naik. Mestinya sih dijaga asal sabar ya. 80-nya. Seperti itu untuk BABP. Langsung saja ke saham selanjutnya ada Inet yang ditutup di harga 202 menguat 5,75%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker kemarinnya Inet diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, Inet cukup bagus Bapak Ibu kalau mau trading di sini, tapi trading cepat ya. Kalau untuk invest ya hitung-hitung aja fundamentalnya seperti apa ya. Saya kurang kompeten juga, apalagi di saham IPO. Kalau trading cepat mestinya nggak turun dari 187. Targetnya 220. Kalau jalan hari ini ke 220 tembus bisa all time high lagi ya. Menarik nggak ya? Kalau mau bagus ya mestinya hari ini jalan dan bisa konfirmasi swing low. Kalau dia minggu ini konfirmasi swing low, mestinya hari ini, besok dan lusa itu sudah di atas 220 dan mungkin all time high ya. Bisa jadi cetak rekor baru lagi. Kalau dilihat volume kemarin juga meningkat cukup signifikan. Jadi hari ini masih menarik, bisa diperhatikan lagi Inet ya. Jadi seperti itu. Tapi disclaimer ya, jauh dari support. Langsung saja ke saham terakhir. Ada BSML yang likuiditasnya tipis, bid offernya tipis, menguat 7,59% ke harga 170. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker kemarinnya BSML diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, BSML cukup bagus, breakout dengan target kemana nih? Ini resistennya dulu pas ya 160. 170 itu udah targetnya 200 ribu. Kalau melihat kondisi seperti ya, kalau mau cut loss di bawah 160 bisa aja beli, targetkan aja 200 BSML ya. Kalau dilihat volumenya biasa aja nih, naik turunnya juga biasa. Jadi ya tergantung lah kalau berminat ya. Pokoknya jangan turun di area konsolidasinya. Ini kan dia konsolidasi nih. Konsolidasi itu biasanya antara naik ke atas atau turun tajam.
Nah, kalau misalnya dia besok balik arah turun tajam, jebol 160, berarti indikasi memang lemah. Berarti hari kemarin itu cuma pancingan naik ya. Kalau mau bagus memang hari ini langsung jalan lagi ke atas untuk BSML. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.